Eh, 1 menit lagi nih. Sedang jalan. Sedang terkonek ke Zoom. Oh, karena background. Oke. Jadi kita ini sudah terhubung ke Zoom. Eh, Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon semua tertib, duduk dengan tenang, buka layar, jangan membuka mood dulu. Nanti waktu sesi diskusi tanya jawab baru kita berikan. Kita sampai dengan jam 7 insya Allah ya. Jadi cuma 1 jam. Mohon tertib, tenang, kemudian dengarkan, tulis resume dengan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang sangat berbahagia ini kita telah sama-sama bisa berhadir dan berkumpul melalui online, yaitu melalui Zoom, dalam rangka melaksanakan salah satu program P3AI dari mentoring akhlak, yaitu kajian ba'da subuh. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan, bagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kemudian tidak lupa pula kata-kata ketakziman yang kami muliakan dan yang kami hormati, narasumber kita pada subuh yang berbahagia ini, yaitu Bapak Saifuddin Agani, MA. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Wakil Rektor, Pak Kepala Biro yang berhadir, Bapak Ibu yang berhadir, juga sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian yang kami banggakan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teguh Umar peserta P3AI yang merupakan program wajib yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa angkatan baru ya di Universitas Teguh Umar. Kemudian untuk menghematkan waktu sebentar, tentu saya cek dulu di layar. Bapak Rektor sudah berhadir, ya alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berhadir juga Bapak Rektor dan juga Agani, MA. Beliau berada ini di Kota Janto di Aceh Besar, yaitu tepatnya di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Jadi narasumber kita pada subuh yang berbahagia ini adalah dosen Institut Seni Budaya Aceh atau ISBI Aceh di Aceh Besar. Kemudian beliau juga dalam Asosiasi Masjid Kampus sebagai Ketua Bidang Sosial dan Seni pengurus wilayah Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Dan kemarin juga barusan sama-sama menghadiri Kongres Nasional AMKI di Jakarta. Kemudian untuk keberkahan kita mungkin mari kita dengarkan sedikit sambutan dari Bapak Rektor untuk kita semua di sini. Ini yang berhadir adalah adik-adik peserta P3I Bapak. Mungkin masih perdana menggunakan Zoom karena sebelumnya memang belum banyak menggunakan Zoom. Yang adik-adik angkatan 2022 pagi ini bismillah sudah bisa melaksanakan dengan online melalui Zoom untuk melaksanakan kajian ba'da subuh yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz kita Bapak Saifuddin Agani MA dari Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
Nah, untuk itu kami persilakan Bapak Rektor untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Warahmatullahi rasulillah wa ala wabarakatuh. alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji serta syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita sama-sama pada pagi yang berbahagia ini bisa mengikuti acara Subuh Education yang dilaksanakan oleh Koordinator Pusat P3AI Universitas Tukumar yang diketuai oleh Ustadz Sulaiman kita ini. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Sulaiman. Kemudian yang kami hormati narasumber kita, Ustadz kita pada hari ini, yaitu Ustadz Saifuddin. Walaupun beliau sangat jauh di sini, ini di Banda Aceh ya, tapi beliau bersedia berbagi ilmu pada kita pada pagi hari ini. Teristimewa kepada para ananda kami, peserta P3AI Universitas Tukumar yang sudah bergabung pada ruang Zoom pada pagi hari ini. Walaupun melalui virtual seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus kita menggali ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber-narasumber kita yang dihadirkan oleh Ustadz Sulaiman. Ini memang program yang sangat kita andalkan untuk UTU ya. Walaupun kita bukan perguruan tinggi agama Islam, tetapi ini adalah nilai-nilai religius yang terus kita tularkan pada para mahasiswa, supaya para mahasiswa ini tumbuh menjadi generasi yang hebat di masa depan. Generasi yang bisa melanjutkan bangsa kita ini, sehingga bangsa kita ini betul-betul bangsa yang memiliki nilai-nilai religius yang tinggi. Dari samping memiliki pengetahuan-pengetahuan umum yang luas, tapi juga memiliki kedalaman juga dalam ilmu-ilmu keagamaan kita. Nah, oleh karena itu tentu kami sebagai unsur-unsur pimpinan di Universitas Tukumar, di sini tadi ada sampaikan ada Pak Wakil Rektor, tapi saya nggak lihat di ruang Zoom. Ya, tentu semuanya ya, Rektor, Wakil Rektor, kemudian juga para dekan, para wakil dekan, tua-tua program studi, koordinator pusat, yang kita berikan tanggung jawab ini Ustadz Sulaiman, luar biasa. Ini terus mendorong para mahasiswa untuk di samping memiliki pengetahuan umum yang kuat, ya, yang luas, tapi juga memiliki pengetahuan spiritual, ya, religius yang tinggi. Karena kehidupan kita di masyarakat ini yang terus penuh dengan tantangan, ya. Nilai-nilai keagamaan itu sangat penting untuk membimbing kita hidup dalam dunia yang semakin berubah, ya. Teknologi, informasi dan sebagainya ini terus menyerang kita ini. Oleh karena itu kita harus memiliki daya tahan yang luar biasa, baik secara akidah kita, keyakinan kita, sehingga kita tidak mudah untuk tergerus oleh perubahan-perubahan yang membawa kita ini. Memang teknologi ini seringkali juga membawa kita pada hal yang negatif, ya. Di samping memang banyak yang positifnya. Oleh karena itu nilai-nilai religius inilah yang bisa sebagai rambu-rambu kita, sehingga kita tidak akan terperosok kepada kehidupan yang tidak bagus, ya, yang merugikan kita semuanya. Oleh karena itu kita UTU ini semakin hari semakin kita dorong menjadi kampus yang hebat di Indonesia. Ini cita-cita kami dengan Pak Ustadz Sulaiman, ya. Oleh karena itu kita terus memberikan kesempatan pada Ustadz Sulaiman ini untuk mengembangkan para mahasiswa kita ini, ya, bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang semakin luas dari berbagai narasumber. Cuma nanti di kampus kita memang masjid sudah ada tapi belum kita fungsikan, ya. Itu para mahasiswa nanti bisa memanfaatkan masjid itu. Tapi karena sumber dananya bukan dari UTU, dari pemerintah Aceh, jadi terpaksa kita menunggu dulu masjid itu diserahkan pada kita. Nah, oleh karena itu
Ini kami dari unsur pimpinan sangat mendukung semuanya ini. Nah, nanti mungkin bisa juga secara luring di kampus, Ustaz Sulaiman. Dalam bulan puasa juga mungkin akan kita buat, kita rencanakan. Semoga acara P3I ini bisa berlangsung dengan baik, sukses, dan terus lancar untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira selamat kita bergabung, kita menunggu pencerahan-pencerahan dari Ustaz kita, Ustaz Saifuddin, yang beliau sudah bersedia hadir, berkontribusi, membagi ilmu pada kita pada hari ini. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Rektor telah menyampaikan alhamdulillah sambutan dan juga arahan serta bimbingan kepada kita semua yang berhadir melalui Zoom meeting ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita dengarkan kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Saifuddin Agani MA. Beliau juga merupakan dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh atau ISBI Aceh, dan beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris LPPM di ISBI, kemudian juga dalam AMKI, Asosiasi Masjid Kampus, beliau sebagai pengurus wilayah Aceh, yaitu di bidang sosial dan adat, nggak salah tengku ya. Nah, jadi beliau ini pernah juga ke UTU, Bapak, waktu pelantikan AMKI dulu. Jadi alhamdulillah sudah pernah ke UTU dan sudah pernah masuk juga ke Hall of Fame Tuku Umar dan sudah mengelilingi kampus itu juga dengan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, masih Ustaz Saifuddin ya. Ini untuk selanjutnya kita persilakan nanti di sesi terakhir ada sisi diskusi tanya jawab. Insya Allah kita paling terlambat nanti sekitar jam 7. Mungkin sebelum jam 7 kita sudah sesi tanya jawab nanti. Kepada adik-adik mohon menulis resume dengan bagus. Jika ada pertanyaan nanti mohon dengan tertib untuk raise hand untuk kita berikan kesempatan kepada adik-adik semua. Nah, untuk selanjutnya kepada Tengku Saifuddin, tempat dan waktu kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Tengku Sulaiman. Dicek apa suara saya terdengar? Sudah. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kajian subuh ini. Alhamdulillah Allah berikan kita banyak sekali nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka selayaknya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, bersyukur kita dengan jawarih, anggota tubuh kita dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nubuwahnya Allah kirimkan kepada kita rahmatan lil alamin, menyempurnakan akhlak manusia. Laulaka ya Muhammad lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan engkaulah wahai Muhammad, sungguh manusia ini perilakunya, kehidupannya seperti binatang. Ta'zim dan penghormatan saya yang terutama sekali kepada Pak Rektor Al-Mukarram Dr. Andes Ishak Hasan MSI. Izin Pak Rektor dan terima kasih sudah bisa bersilaturahim kembali saya dengan keluarga besar Universitas Tuku Umar, dan ini bukan yang pertama. Yang pertama sudah berhadir secara luring, ini berhadir secara daring. Ya, amin. Semoga silaturahim ini berlanjut dan bisa saling berbagi, Pak. Kemudian penghormatan saya kepada
LPPM UTU dalam hal ini yang membawahi P3I, yang terutama sekali Tunku Sulaiman yang sudah memberi saya kesempatan berbagi, dan beliau luar biasa sebagai Ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia untuk wilayah Aceh, dan juga Ketua P3I UTU dengan kegiatan yang luar biasa ini, mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan mahasiswa dan kita semua dengan kegiatan pembentukan karakter ataupun penanaman nilai-nilai religi pada keluarga besar UTU, dikhususkan kepada mahasiswa-mahasiswi. Bapak Ibu dosen yang berhadir di ruang Zoom ini, yang kami banggakan dan kami cintai semuanya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Teguh Umar dalam program P3I yang diketuai oleh Tunku Sulaiman. Baik, dan ada kawan saya tadi sudah sempat ngechat di pagi hari, Tunku Samuel, beliau seprofesi dengan saya di ADPC, juga dosen pendidikan agama, karena saya juga dosen pendidikan agama di ISBI Aceh, sarjana S2 dan lagi lanjut S3 di UIN Araniri. Mohon doanya semoga cepat selesai. Baik, sebagaimana arahan dan sambutan Pak Rektor tadi, saya kira luar biasa menyambut kegiatan kita dalam kajian subuh ini dengan melakukan kegiatan pendalaman, ya, bukan mengkaji. Sebetulnya kita, apalagi Aceh dikenal orang dengan religius, maka dari pagi ini bukan mengkaji tapi mendalami ilmu-ilmu pengetahuan dengan maksud tujuan tagris, ya, penanaman, karena keilmuan dan pengetahuan, budi pekerti dan lain sebagainya dalam literatur kajian Islami itu memang harus ditanamkan, ya, harus ditanamkan. Sebelum saya masuk ke sedikit tema, nanti ada slide, mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa bagaimana literatur yang kita baca dalam membentuk karakter kepribadian yang baik itu memang terima ataupun tidak kita, dalam istilah keagamaan, tau'an wa karhan, senang ataupun terpaksa, dalam tagris, pendalaman, penanaman hal-hal yang positif, yang religius terhadap anak didik siapapun dia tanpa melihat umur, itu adalah penekanan. Mungkin ada yang menyampaikan dengan kata sedikit paksaan, tetapi bahasa yang lebih edukatif mungkin kita sampaikan adalah penekanan-penekanan. Sebagaimana kita pahami hal yang sangat simple, misalnya dalam melaksanakan sholat, hadis yang masyhur yang kita tahu, penanaman sholat itu perintahnya di awal adalah dengan menyuruh, ya, perintah menyuruh sholat di umur 7 tahun, kemudian ada kata-kata memukul, walaupun memukul ini perlu ditafsirkan, dikaji dengan pemahaman yang lebih komprehensif. Memukul dengan tanpa berat, tanpa membekas, dan lain sebagainya, itu adalah artinya penekanan untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Jadi kalau umur 7 tahun ada perintah untuk sholat, umur 10 ada penekanan lebih berat lagi, bagaimana dengan umur-umur yang sudah dewasa tidak melakukan itu, lantas apa yang bisa kita sebutkan, atau hukuman, punishment kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu hanya sebagai sampel saja. Baik, Pak Rektor yang kami hormati, Tunku Sulaiman, izin mungkin kita masuk ke kajian sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada saya terkait dengan mencetak generasi-generasi Qurani. Baik, terlihat screenshotnya, Tunku Sulaiman? Belum, Tunku. Belum, ya? Belum, berarti coba saya screenshot. Oh, baik.
Terlihat ya? Sudah Ustaz. Ya. Baik, yang pertama terkait bagaimana menciptakan atau mendidik generasi-generasi yang Qurani sebagai dasar ilmu pengetahuan. Tunggu Sulaiman mungkin juga tidak ya, sebagai literasi pembelajaran, bahwa ada hal yang perlu kita kaji, yaitu hukmu syai' ba'da ma'rifatu syai'. Mungkin kata-kata ini tidak asing bagi kita yang mendalami ilmu di dayah-dayah, yaitu menghukum sesuatu setelah kita mengetahui sesuatu tersebut. Dengan maksud bahwa di saat kita ingin menjadikan generasi-generasi Qurani dengan sangat simpel, takrif ataupun definisi yang sangat simpel perlu kita baca sedikit sehingga kita memahami bahwa Quran itu apa. Dalam literatur yang lain didefinisikan begitu panjang definisi dari Al-Quran. Izin Duku Sulaiman, ada anak kita yang lancar membaca bacaan tanpa baris? Mungkin ada yang bisa. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa silakan buka mute-nya. Sedikit saja. Saya Pak. Baik. Silakan. Sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Qur'anul Karimu huwa kalamullahi ta'ala. Baik. Al-munazzilu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'ajjizu bilafzihi. Baik, sedikit lagi. Al-muta'abbidu bitilawatihi. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa. Untuk Alhamdulillah. Ya, udah lama tidak membaca sehingga ada sedikit yang yang lari, tetapi sudah luar biasa ya. Ta'rif Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jaz bil lafzihi, al-muta'abbad bi tilawatihi, al-muftatah bi suratil Fatihah, wal muntaha bi suratin Nas, al-maktub fil masahif, wal manqul ilaina bit tawatur. Baik, Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, kalam yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Sehingga kita harus meyakini itu. Al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang Allah turunkan, ya, yang termaktub sekarang itu kepada selain Nabi. Semuanya melalui proses diterima oleh Nabi, baik diturunnya melalui min wara'i hijab, dari belakang hijab, ataupun melalui Ruhul Amin, malaikat Jibril, al-mu'jaz bil lafzihi. Jadi lafaznya itu adalah sebuah mukjizat, sangat membanggakan, dan tidak pernah ada kata yang seindah Al-Quran. Tidak pernah ada orang penyair yang bisa menandingi keindahan itu. Kemudian ada kata-kata yang sangat indah sekali di sini, al-muta'abbad bitilawati. Pak Rektor, saya kira, dan Gus Sulaiman, bahwa hanya Al-Quran lah tilawahnya itu, bacaannya yang menjadi ibadah. Maka akhir-akhir ini kalau ada siapapun yang mungkin apatis bahkan anti terhadap orang-orang hafal Al-Quran, itu perlu dipertanyakan keagamaannya. Karena Al-Quran itu tidak hanya dengan tafsir yang mendalam, tapi membacanya saja. Membaca belum memahami itu sudah mendatangkan pahala karena dia sebagai ibadah. Yang kita dapatkan hanya Al-Quranlah bacaan yang mendatangkan ibadah, walaupun belum memahami. Apalagi memahami maknanya, bisa dilaksanakan, kemudian bisa ditafsirkan, bisa diaplikasikan kepada pribadi dan kepada orang lain. Kemudian al-muftatah bi suratil Fatihah, yang dibuka dengan surat Al-Fatihah, wal muntaha bi suratin Nas, yang diakhiri dengan surat Nas, al-maktub basahih, yang hari ini kita dapatkan Al-Quran tertulis. Suhuf, karena suhuf itu banyak. Di antara suhuf termasuk Al-Quran, karena dia ada lembaran-lembarannya. Wal mangkul ilaina bitawatir. Jadi yang sampai kepada kita hari ini Al-Quran dengan mutawatir.
Tawatir yang sering kita dapatkan kalimatnya, ada hadis yang mutawatir, hadis yang tidak mungkin ada kecurangan, yang tidak mungkin ada kedustaan, yang tidak mungkin tidak benar. Dan Al-Quranlah satu-satunya berita yang sangat mutawatir yang tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Kemudian ini mohon izin, mungkin slide-nya dari dulunya panjang sekali. Saya pernah mengisi terkait dengan Al-Quran, maka banyak yang saya buang-buang dulu, maka perlu dikait-kaitkan. Dari sekian banyak karena waktu kita terbatas, karena saya pernah mengisi terkait dengan Al-Quran sampai sehari. Jadi slide-nya banyak, ini ada yang bagian kita skip. Kemudian kemanfaatan Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 185 disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini kaitannya, dan sebentar lagi juga kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka sangat benar, tepat hari ini kita mengkaji dalam Al-Quran, dalam membentuk generasi Qurani ini. Aplikatifnya sangat tepat di bulan Ramadan, yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan pastinya kita membaca banyak Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi generasi Quran itu memang betul-betul generasi yang dekat dengan Al-Quran dan menjadikannya Al-Quran sebagai pembeda dari yang benar dan yang batil. Sebagaimana itu bahwa manusia memiliki hati, akal, dan fisik. Maka tiga-tiga hal ini harus diisi dengan Al-Quran. Manusia terdiri dari tiga item atau tiga hal: akalnya, ada fisiknya, kemudian ada hatinya. Yang tiga-tiga inilah yang perlu diisi dengan Al-Quran sehingga menjadi generasi Quran. Ada beberapa hadis yang perlu disampaikan sehingga kita memahami bahwa pentingnya membaca Al-Quran, indahnya membaca Al-Quran, dan betapa besarnya yang kita dapatkan pahala dengan baca Al-Quran. Di antara hadisnya dari Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Tidak ada seindah sebaik-baik manusia selain mengkaji Al-Quran. Kita belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran, itu sudah digolongkan kepada sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Golongan sebaik-baik manusia itu diantara golongannya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajari. Kemudian apa keutamaan mungkin yang bisa kita dapatkan dari 40 hadis yang sahih? Saya hanya mengutip beberapa hadisnya saja. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yaqulur Rabb tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdhala ma a'taitu sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'irika fadli kalami ala khalq. Seseorang manusia yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, kemudian dia sehingga seolah-olah dalam kondisi dia membaca Al-Quran, di saat itu dia tidak bisa berzikir karena lagi membaca Al-Quran. Baca Al-Quran seseorang hamba ini itu akan menyebabkan bahwa hamba tersebut Allah berikan apapun yang dia hendaki, walaupun yang dia dapatkan belum di dunia ini, bisa didapatkan di akhirat. Dan kelebihan Al-Quran ini dibandingkan dengan yang lain sebagaimana kelebihan kalamullah dibandingkan dengan kalam manusia. Begitu indahnya Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falau bihi hasanat wal hasanatu asyru amsalnya, la aqulu alif lam harfun walakin alif wa lam harfun wa mim harfun, rawahu Tirmizi. Jadi Bapak Ibu semuanya, Pak Rektor, Bu Sulaiman, dan mahasiswa semuanya,
di Universitas Tuku Umar, bahwa begitu besarnya yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, kulli hasanat asyru amsalihha. Di setiap kebaikan Allah balas 10. Jadi kalau kita baca Al-Quran alif lam mim, maka jangan dikatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim yang kita baca, alif itu berarti 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, berarti dan mim 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan dari 1 kebaikan menjadi 70. Begitu besarnya yang kita dapatkan dari bacaan Al-Quran. Baik, berbicara generasi Qurani. Generasi Qurani adalah sebuah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, serta meyakini akan sebenarnya generasi Qurani mempunyai akidah yang kuat, amal ibadah yang benar, bagus akhlaknya dan tinggi peradabannya. Yang diharapkan dari generasi Qurani adalah ya generasi yang bersama Al-Quran. Yang hari ini saya tidak tahu berapa frekuensi keluarga besar itu mahasiswa dalam program P3I. Kalau bisa mau dibuat sebuah kajian atau penelitian, berapa persen yang bacaan Al-Qurannya rutin setiap hari, kemudian berapa banyak dia baca, kemudian seberapa besar pemahamannya, kemudian seberapa besar aplikasikannya atau mempraktekannya. Itu saya kira bagus sebagaimana sudah dilakukan oleh ITS di Surabaya. Dari hasil kajian itu mungkin nanti LP3 akan bisa membuat program yang lebih mengena terkait dengan status sekarang, eksisnya sekarang mahasiswi kita dalam menghadapi Al-Quran. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, generasi Quran tidak akan pernah lepas dari aktivitas membaca Al-Quran. Itulah yang menjadikan generasi yang Qurani bukan hanya sebatas wejangan, sebatas yel-yel atau sebatas ungkapan, tetapi memang di setiap harinya ada bacaan Al-Quran, dan itu yang mungkin yang perlu dipantau. Kemudian perlu ada arahan-arahan dan pengkajian. Memahami kandungannya dengan baik, pastinya dengan belajar dan benar, serta mengamalkan seluruh isi kandungannya dalam segala aspek kehidupan. Membacanya pasti mulazamah dengan Al-Quran, pastinya demikian. Kemudian aspek yang lebih jauh adalah bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan menjadikannya sebagai rujukan dalam setiap urusan kehidupan, saya tidak akan pernah tersesat. Harus kita yakini bahwa kata Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah sunnatur rasulih. Hanya dengan menggigit betul dengan gerahan kita Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, maka kita akan tidak pernah tersesat. Yang hari ini kita berada di kampus dengan kajian-kajian intelektual, maka berhati-hatilah dengan pikiran kita yang hari ini di negara luar, di Eropa khususnya, negara-negara maju secara intelektual, negara-negara maju secara teknologi, mereka sudah jauh dari Tuhan. Bahkan mereka lebih cenderung tidak bertuhan. Yang hari ini kita ingin balik bahwa dunia Islam itu bersumber semuanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat terlalu mengedepankan otak dan pikiran kita, maka itu akan bahaya, itu dapat menyesatkan. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Syiah atau orang-orang Mu'tazilah. Tetapi semuanya harus dimulai dengan keyakinan kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Baik, bagaimana di antara karakter-karakter generasi Islami, ini itu slide yang terakhirnya, baru bisa dikatakan dengan karakter Islami, khususnya di era digitalisasi yang hari ini kita sudah membuktikan bahwa digital itu bukan hanya sebagai teknologi, tetapi juga dia menjadi mata pisau yang tajam untuk mendalami agama. Yang hari ini kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita bisa bertemu secara virtual, tetapi kajian keislaman kita, pendalaman agama kita itu sangat bisa membantu. Itulah teknologi yang bisa membantu kita dalam mendalami agama. Di samping juga banyak hal-hal positif yang lain yang dilakukan.
Bagaimana menyebutkan karakter-karakter generasi Islami ini? Ya, bisa membaca Al-Quran. Dalam hal ini kita pernah khawatir ada salah satu kampus di Aceh, kampus besar melakukan penelitian. Lebih dari 50 bahkan lebih dari 60% mahasiswa-mahasiswi di kampus tersebut Muslim, dia pastinya tidak mampu membaca Al-Quran. Ini mengkhawatirkan. Kalau kita berbicara mencetak generasi Qurani ke depan, tetapi dalam kemampuan membaca Al-Quran yang sejauh ini sangat mengkhawatirkan kita. Sehingga kegiatan pendalaman agama, penambahan mata kuliah atau penambahan jam belajar dalam pembelajaran khususnya membentuk generasi-generasi Islami, Qurani, itu saya kira sudah sesuatu yang mesti dilakukan dan dipastikan bahwa mahasiswa-mahasiswi tidak ada yang bisa lulus dari kampus Muslim yang tidak mampu membaca Al-Quran. Itu adalah suatu kewajiban atau capability yang memang harus dicapai oleh seorang mahasiswa-mahasiswi. Kemudian kalau sampai menulis itu sudah malakah ataupun kemampuan yang lebih jauh. Bisa membaca yang bagus, itu sudah satu kapasitas atau kemampuan yang sudah luar biasa, saya kira. Kemudian mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna. Hafalan ini pun bagaimana yang belum menghafal, yang belum mampu membaca dengan baik harus belajar baca dengan baik mestinya. Kemudian yang sudah ada mampu membaca dengan baik, sudah mulai menghafal, hafalan dilakukan setiap hari, setiap bulannya ada setoran bagaimana, tetapi ada keinginan untuk selalu menambah hafalan-hafalan. Kemudian dapat menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran yang hari ini kalau banyak sudah bisa kita membaca secara terjemahan, walaupun dalam mengkaji sesuatu memang kita butuh pendampingan atau butuh guru, karena orang yang belajar tanpa guru itu fasyaitonu syaikhan lahu. Yang belajar tanpa guru itu maka berhati-hati untuk belajar secara virtual boleh hanya sebagai kajian, tetapi untuk amalan praktisnya adalah harus mencari guru, karena orang yang tidak punya guru maka syaitanlah menjadi guru, maka rentan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang menyelenceng karena mengkaji sendiri, apalagi ilmu dasarnya kita kurang memiliki. Kemudian yang terakhir, senantiasa menerapkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari. Maka sudah semestinya seorang generasi sekarang ini mestinya sudah mengamalkan Al-Quran dalam semua aspek kehidupannya, diantaranya yang hari ini kalau boleh saya sampaikan kisah seorang ulama besar. Bagaimana ulama ini ilmunya begitu bermanfaat kepada khalayak umum, kepada masyarakat, karena diantaranya ada ta'zim, ada penghormatan yang begitu besar kepada gurunya. Pastinya dengan orang tuanya sudah selesai. Ya, bagaimana ta'zim kepada orang tua yang sangat wajib, yang utama setelah Allah dan Rasulnya, itu perintahnya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Itu kata Al-Quran. Itu setelah berbuat baik kepada Nabi, setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban, bahkan ridallah fi ridal walidain. Jadi kerelaan, keridhaan seorang tua itu Allah itu terletak pada kerelaan orang tua. Itu sesuatu yang wajib. Kemudian ta'zim, menghormati kepada guru, yang hari ini mahasiswa yang kita lihat, yang kita takutkan adalah tergerus dengan kedangkalan-kedangkalan karakter, khususnya dalam akhlak terhadap guru, karena guru atau dosen adalah itu ilmu. Kalau Anda melihat guru Anda melihat dosen Anda, itu ilmu Anda yang lagi berjalan. Bagaimana ta'zim kepadanya dicontohkan oleh seorang ulama besar. Dia hidup di sebuah kota, dia tidak berani naik kudanya di kota tersebut, karena dia menyebutkan di saat dia diundang ke istana raja, dia katakan, saya tidak berani naik kuda di kota ini, karena di kota ini ada jasad orang yang sangat saya kagumi, guru saya dikuburkan di kota ini, sehingga saya takut suara kaki atau hentakan kaki dari kuda atau kendaraan yang saya tunggangi akan mengusik dia dalam peristirahan terakhir. Subhanallah. Begitu dia menghormati gurunya. Yang kedua juga dia sampaikan bahwa setiap dia tidur, dia tidak berani
selonjor atau meluruskan kakinya ke arah di mana kuburan dari gurunya itu. Sehingga dia setiap kali dia tidur, dia melipat kakinya. Biar dia tidak terkesan bahwa dia sudah meluruskan kakinya ke arah kubur gurunya. Begitu takzimnya kepada seorang gurunya, kepada dosennya, kepada ustaznya, atau yang lainnya. Sehingga ilmu itu menjadi berkah, menjadi bermanfaat. Begitulah yang kita harapkan generasi Qurani hari ini di kampus, bukan hanya mengedepankan intelektual, tetapi sebagai generasi Qurani Muslim, bagaimana juga menghormati yang lain. Laisa minna man la yarham saghirana wa la yu'akhir kabirana. Kata Rasulullah, bukan generasi kami, bukan keturunan kami, bukan kelompok kami orang-orang la yarham saghirana, yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, wa la yu'akhir kabirana, dan tidak menghormati yang besar. Menghormati yang besar secara fisiknya, menghormati yang besar secara umurnya, tetapi yang paling penting di sini adalah menghormati yang besar karena keilmuan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Pak Rektor, izin Dr. Sulaiman, saya kira kita bisa kembali ke diskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Agus Saifuddin yang telah banyak menyampaikan materi tentang tema yang sangat luar biasa pagi ini, yaitu tentang membangun paradigma Qurani di era digital. Tadi telah banyak Ustadz Saifuddin menyampaikan, salah satunya tadi tentang karakter generasi Quran. Jadi bisa membaca Quran dan menulis Al-Quran, senantiasa menerapkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun profesi kita, apapun bidang ilmu yang kita jalani, mulai dari semua yang ada di kampus itu, insya Allah juga senantiasa kita terapkan isi-isi nilai-nilai Al-Quran yang ada dalam kehidupan kita. Insya Allah akan berkah. Insya Allah juga akan lulus pada tepat pada waktunya. Kemudian nanti akan mendapatkan berkah ilmu, dan juga insya Allah kita akan nanti bekerja ataupun senantiasa kita akan melaksanakan beradaptasi dengan masyarakat luas. Kemudian tadi ada takzim kepada orang tua, juga isi-isi dalam kandungan Al-Quran juga. Kemudian takzim kepada guru, dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin, itu bahagian daripada ilmu-ilmu kita yang sedang berjalan. Takzim kepada guru, kepada dosen, itu bahagian daripada ilmu kita yang sedang berjalan. Mungkin itu dari kutipan-kutipan isi daripada materi-materi daripada Ustadz kita, narasumber kita, itu Ustadz Saifuddin Agani dari ISBI Aceh. Mungkin kita buka sesi diskusi dan tanya jawab, mungkin sekitar 10 atau 15 menit, karena insya Allah jam 7 tepat kita akan mengakhiri kajian ba'da subuh pada hari yang berbahagia ini. Mungkin kita persilakan dulu nanti menyebutkan kelompok, nama, kemudian prodi apa, dan kelompoknya dari mana. Dipersilakan, silakan buka layarnya ya, yang ingin bertanya, layarnya dibuka. Kemudian duduk dengan tenang. Yang lain ada lagi? Sudah? Baik, kita persilahkan dulu dari Ahmad Bahrul Ulum. Nanti dilanjutkan oleh Marsha Sofian Delvi, kemudian dari Dela Salsabila. Mungkin ini Dela Kak Mentor nih ya. Baik, 3 dulu, nanti baru kita lanjutkan yang lainnya. Dipersilakan Adik Ahmad Badrul Ulum, silakan memperkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang sudah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ba'da subuh ini. Nah, jadi yang dapat saya tadi dari Bapak tuh mengenai tentang manusia yang akhlak Qur'ani. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan tentang bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menerapkan generasi muda yang berkualitas dengan akhlak Qur'an. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Bahrul Ulum dari prodi apa nih? Prodi Ilmu Administrasi Negara kelompok 83, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilakan Marsha Sofian Delvi.
perkenalkan diri langsung terus ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sulaiman Ali yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Sofina Delvi. Saya berasal dari kelompok 13, Prodi Manajemen. Baik Pak, saya ingin memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana sih cara membangun pola pikir generasi Qurani untuk menghadapi kehidupan yang modern ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana pola pikir Qurani di masa modern? Oke, kita lanjutkan ke kakak mentor nih, Kak Dela Salbila. Silakan, Kak Dela. Tidak terdengar suaranya, mungkin pakai headset ya. Baik, kita lanjut ke Firmansyah, silakan. Tadi sudah raise hand juga, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sulaiman Ali karena telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mengatasi hambatan-hambatan di zaman sekarang untuk menerapkan generasi Qurani di zaman yang sekarang ini sudah mulai sulit bagi pemuda-pemuda untuk menerapkan atau mendalami Al-Quran dalam dirinya, Pak. Terima kasih. Mungkin 3 dulu, Ustaz ya. Ini tadi ada agak sedikit terputus dari pertanyaan Ahmad Barul Ulum. Mungkin Ustaz bisa langsung atau gimana, Ustaz? Baik, nggak apa-apa. Ada sedikit saya catat sehingga tentang ini, bagaimana mahasiswa tadi ya. Ya. Baik. Tentang akhlak Qurani. Akhlak Qurani ya, yang dinyatakan oleh terima kasih Nanda Ahmad Bahrul Ulum terkait dengan bagaimana akhlak Qurani yang selama ini saya kira sudah baik anak-anak kita dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya saja pendalaman kembali terkait dengan akhlak Qurani di sini yang dengan teknologi kaitannya dengan tema kita hari ini itu memang harus digunakan. Ya, misalnya adik-adik mahasiswa harus punya Al-Quran di tangan ataupun di tas dalam setiap waktu, itu kadang menjadi hambatan. Tetapi dengan smartphone hari ini yang di dalamnya juga ada bacaan Al-Quran. Jadi Tunggu Sulaiman, kalau perlu mungkin ada tertulis bagaimana, jangan sampai anak-anak kita ini di smartphone-nya itu isinya apa dan lain sebagainya. Itu bagian dari kontrol orang tua dan kontrol pendidik. Maka jangan-jangan saya khawatirkan ini apakah ada aplikasi Al-Quran di smartphone mereka ini, ya. Jadi itu adalah salah satu digitalisasi bahwa dimanapun tempat, ya, ada waktu senggang kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian dengan sekali tekan, sekali pencet pun akan ada maknanya. Bahkan ada aplikasi yang sekali pencet pun sudah keluar tafsirnya. Ataupun dalam keadaan kita melelah, istirahat pun sekali pencet pun sudah ada bacaan Al-Qurannya, kita bisa tasmi, kita mendengar. Ya, jadi begitu mudahnya sekarang dengan teknologi ini lebih dekat kepada Al-Quran. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak demikian. Kemudian yang kedua dari saudari Marsha, bagaimana membangun pola pikir. Yang hari ini apa yang terpikirkan oleh kita di saat misalnya seorang mahasiswa berdiri kemudian ada Al-Quran di depan. Apa yang dia pikirkan? Yang dipikirkan adalah karena dalam kehidupan sehari-hari dia, ya na'udzubillah, dia jarang melihat orang yang baca Al-Quran. Maka lantas muncullah cara dia berpikir bahwa Al-Quran itu hanya sebagai wejangan ataupun sebagai pajangan. Di rumah ada Al-Quran, diletakkan di dalam lemari dan lemari itu dikunci, akan dibuka setahun sekali bulan Ramadan.
Tidak. Paradigma membangun bahwa mulazamah, bagaimana kehidupan itu setiap harinya, kalau tidak ada bacaan Al-Quran, maka hati ini akan diisi dengan yang lainnya. Rumah yang di dalam rumah itu tidak dibacakan Al-Quran di setiap harinya, kal baitil kharik, begitu hadis Rasulullah. Dianggap rumah itu kosong. Walaupun di rumah itu barangnya mewah, orangnya banyak, pintar-pintar cerita intelektual, tetapi dia dianggap kosong, rumah yang kosong tanpa dibacakan Al-Quran setiap harinya. Jadi pemikiran itu yang harus dibangun, bahwa setiap hari harus ada bacaan yang kita bacakan. Ada penambahan hafalan walaupun mulai dari juz 30 surat-surat pendeknya. Ya. Itu pola pikir yang harus dibangun, karena pola pikir itu juga muncul di kajian-kajian kita sehari-hari dan kita sehari-hari. Apakah kita generasi-generasi yang Al-Quran hanya ada di bulan Ramadan, Al-Quran hanya dibaca surat Yasin di malam Jumat saja, dan tidak sedikit sudah ada kajian-kajian yang melakukan orang one day one juz. Satu hari satu juz dia baca Al-Quran. Habibie orang yang begitu cerdas, ya, dia setiap tahunnya ke Mekah di sana, baca Al-Quran di sana, sholat sunnah di sana, bermunajat di sana, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan pemikiran-pemikiran yang indah, sehingga dia mampu, satu-satunya orang Indonesia yang mampu berkiprah di penyusunan atau pembuatan pesawat terbang. Itu bukan orang-orang yang jauh dari agama. Kemudian saya lanjutkan dengan yang terakhir ini, yang sangat tekstual sekali terkait hambatan. Adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi, hambatan sekarang luar biasa. Ya, sangat luar biasa hambatan kalau ingin berbuat kebaikan. Tetapi dengan banyaknya hambatan, jalan pun terbuka lebar. Ya, hambatan yang paling besar hari ini, kenapa orang, mungkin saya tidak detail di UTU itu, mohon maaf, kalau ada mahasiswa yang duduk di ruang publik kemudian dia membaca Al-Quran. Kalau boleh kita tanyakan apa tanggapan kawan-kawannya? Apa akan mengatakan sok alim, sok rajin? Kalau itu masih kata-kata yang keluar, maka betul kata kawan kita bahwa hambatannya banyak. Sudah semestinya seorang muslim berada di ruang publik. Ya, dia bisa duduk, dia bisa membaca Al-Quran. Ataupun orang ngaji itu tidak gaul. Nah, itu kembali lagi kepada pola berpikirnya. Jadi pola pikir harus dirubah, bahwa yang mengaji itu orang yang taat dan dia gaul. Gaulnya bagaimana? Dia anak yang gaul karena dia melakukan ketaatan. Bukan gaul itu di saat meninggalkan ketaatan. Hambatan yang kedua adalah bahwa yang perlu kita ciptakan adalah milieu, bi'ah, lingkungan yang hari ini jangan sampai asing kalau ada orang membawa Al-Quran. Ya, boleh kita cek. Saya sebagai dosen agama di ISB Aceh, saya wajibkan membawa Al-Quran di setiap mata kuliah saya. Ya, di setiap mata kuliah saya wajibkan membawa Al-Quran. Bagi perempuan yang tidak bisa bersentuhan Al-Quran, dia bisa membawa kitab hadis yang lain. Yang penting itu harus bisa dibaca. Jadi hambatannya karena milieu kita tidak mendukung, maka adik-adik carilah kelompok, ya, lingkungan yang mendukung Quran. Jadi kalau berteman dengan orang-orang yang jauh dari itu, selain kita mengajak dia, ditinggalkan dia dalam keadaan lingkungan tidak baik, maka menujulah kelompok-kelompok yang baik. Dan dalam tri pusat pendidikan itu memang begitu, ya. Lingkungan, kalau keluarganya juga sudah terbentuk Qurani, insya Allah akan dibantu dengan di tempat dia berpendidikan, di sekolah, di kampus. Kemudian yang sangat membantu lagi adalah lingkungan tempat dia tinggal juga mendukung dalam hal ini. Di saat lingkungan tidak mendukung, maka kita harus membentuk milieu itu, atau paling tidak hijrah sebentar untuk membentuk pribadi kuat dulu, baru masuk ke lingkungan-lingkungan yang bagaimanapun, insya Allah kita akan kuat. Maka pembentukan diri ini penting. Kalau sudah terbentuk, insya Allah tidak akan tergerus ataupun tergoda, ya,
dengan kehidupan-kehidupan yang ada di lingkungan yang baru kita. Saya kira ini Tengku Sulaiman yang bisa saya konfirmasikan ataupun saya Baik, sampaikan pencerahan. terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Baik. Baik, makasih Ustaz. Mungkin dua lagi Ustaz untuk pas jam 7. Kita berikan kesempatan untuk yang tadi sudah raise hand. Mungkin ada 66 nih, Oji Saputra, dan yang terakhir yaitu kepada 28. Nanti kalau ada pertanyaan lain nanti kita berikan kesempatan juga. Nah, ini kita berikan dua dulu. 66 Oji Saputra dengan Afwan Niyani. Mungkin memperkenalkan diri ya. Silakan membuka moodnya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saputra dari kelompok 66 Prodi Teknik Mesin Pak. Saya ingin bertanya Pak, jika ada seorang mahasiswa yang dalam penulisan dan pembacaannya kurang bagus, apakah dia termasuk ke dalam generasi Qurani? Terima kasih Pak. Ya. Baik Oji, terima kasih. Satu lagi pada Afwaniyati. Silakan memperkenalkan diri dulu ya, dari prodi mana? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afwaniyati dari kelompok 28 dari prodi Gizi. Izin bertanya Pak, mengenai pengertian Al-Quran. Kita membaca satu huruf Al-Quran saja, itu bisa dikatakan menjadi pahala bagi kita. Nah, apakah kita itu tidak fokus untuk membaca Al-Quran dapat dikatakan sebagai pahala juga, ataukah kita membaca Al-Quran itu harus serius maka bisa dikatakan sebagai pahala? Sekian Pak, terima kasih. Baik, makasih. Mungkin Afwaniyati dari prodi yang mana? Prodi mana? Dari prodi Gizi Pak. Gizi, baik. Baik, tadi ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama dari Oji Teknik Mesin dan kedua dari Afwaniyati dari Gizi. Mungkin langsung saya Ustaz lebih kepada bacaan tadi ya Ustaz. Ya. Ya, baik. Ananda Oji Saputra ya. Jangan berkecil hati. Saya kira ini bukan untuk yang lain. Anggap saja buat Ananda lah, ataupun kawan dekatnya ada yang bacaannya belum baik, nulis belum mampu. Tetapi generasi Qurani ini bukan sudah mahir semua baru disebutkan, tidak. Bagi saya begini cara berpikirnya, bahwa pola pikirnya harus dibangun bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya juga hari ini di kampung mengimami, ada juga yang mengkritik macam-macam, walaupun yang kritik juga dia nggak pernah ngaji. Jadi begini, proses jalan menuju kesempurnaan, disitulah kesempurnaan bagi kita. Anak-anak kami yang belum lancar saat ini, disebutkan generasi Qurani mulazamah, bersamaan terus membaca, ada usaha, ada effortnya untuk membaca, belajar terus. Ya, yang sudah belajar pun harus mengulang-ulangi. Nah, jadi tidak mesti harus mahir dulu. Ya, siapapun yang berada, walaupun dia hari ini sudah umurnya berapa, baru belajar Iqra 1, 2, dan 3, ya, tetapi dia memang azamnya besar, keinginannya besar untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian setelah bisa membaca, kemudian berazam, dia berkeinginan besar untuk juga menghafal sebagian Al-Quran semampunya, kemudian juga membaca terjemahan dan tafsir-tafsirnya. Itu generasi yang kita harapkan hari ini. Bukan mesti hari ini yang sudah mahir semua, tidak. Tapi ada keinginan berproses dia menuju ingin bisa membaca dengan baik dan bersamanya Al-Quran, dan dia yakin bahwa dia akan bahagia bersama Al-Quran. Itulah generasi-generasi yang kita harapkan hari ini. Saya kira itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kalau kita baca Al-Quran itu nggak fokus, nggak khusyuk, apakah dapat mendapatkan pahala? Bagi qari, orang yang membaca ya dengan bacaan yang paling mudah dan anjuran Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran suara tartil, indah, lembut, pelan, ya. Belum bisa khusyuk sebagaimana mungkin dalam sholat kita, tetapi bacaannya saja segitu besar pahalanya. Apalagi dia khusyuk, ya, khudu, tunduk, dan betul-betul memahami bahwa
Al-Quran kalamullah, kalau dibaca dapat pahala, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah luar biasa. Sudah pasti dapat pahalanya. Pasti dapat pahala. Apalagi dengan dia bisa mengamalkan, kemudian dia bisa mencerahkan yang lain, dia bisa berbagi, mengajak orang banyak untuk mengamalkan, itu sudah berlipat ganda lagi Al-Quran. Jadi anak-anak kami semua jangan takut. Ya, paling rendah keimanan kita dalam Al-Quran ini membaca saja sudah dapat. Dengan keyakinan, apalagi ditambah dengan yang lainnya. Saya kira itu Tunggu Sulaiman. Baik, Ustadz, ini banyak sekali yang raise hand, Ustadz. Di sini juga ada hadir Pak Dekan Teknik nih, Ustadz, Pak Dr. Irwansyah. Kemudian ada juga Pak Warik 2, Pak Warik 2. Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan dulu, Ustadz, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya dari kita beri kesempatan untuk Bapak Dekan Pak Irwansyah dan juga nanti Ananda kita satu lagi nanti kita pilih dari yang sangat banyak yang raise hand pada pagi hari ini. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Tengku Sulaiman. Mudah-mudahan bisa didengar suaranya dengan jelas. Baik, terdengar Pak. Ya, baik, terima kasih Tengku Saifuddin. Tadi juga ikut menyimak dan mendengarkan paparan dan juga penjelasan yang sangat mencerahkan menyangkut dengan beberapa hal serta kiat-kiat generasi Qurani. Terima kasih juga sudah berkenan mengisi daurah ataupun kegiatan yang di bawah binaan ataupun pimpinan dari Tengku Sulaiman. Saya bersyukur mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama Irwansyah nih Tengku dan juga adik-adik serta anak-anak kami semua. Alhamdulillah saya lihat jumlahnya sangat besar sampai mencapai 400-an, ada sekitar 380 sekian jumlah anak-anak kami yang bergabung. Tentu ini menjadi satu motivasi tersendiri. Dan menyangkut dengan topik yang disampaikan, saya sangat sepakat dengan Tengku Saifuddin ataupun Ustadz Saifuddin mengenai bagaimana membumikan Al-Quran di tengah kehidupan kampus. Nah, ini juga kadang kita merasa janggal atau merasa aneh ketika misalnya ada yang membaca Quran atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mempelajari. Jadi membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana mampu memahaminya. Mungkin tataran awal kita bisa membaca dengan baik dan benar, tapi berikutnya lagi bagaimana kita bisa memahami dan mewujudkan dalam pola tingkah laku kita. Ini mungkin sama-sama ya kami selaku pendidik juga, sama-sama seperti Ustadz Saifuddin juga di ISBI Aceh dan juga rekan-rekan yang lain ini coba menyebarluaskan kembali bagaimana akhlak di kampus itu berpanutan kepada akhlakul karimah bersumber daripada Al-Quran dan hadis, sehingga tingkah laku daripada mahasiswa maupun dosen serta seluruh sivitas akademika juga tetap mengacu kepada akhlak-akhlak yang pernah ataupun yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pertanyaan mungkin sifatnya umum, ya seperti yang sudah kita dengarkan daripada anak-anak kami tadi, banyak sekali yang sudah mengungkapkan bagaimana bisa mengaktualisasikan diri menjadi insan Qurani. Ya, ini juga menjadi perhatian. Namun saya lebih menekankan bagaimana kita bisa membangun, tentu dengan beragam program. Tentu permasalahan tentang membaca Quran dan dengan baik dan benar ini bukan hanya permasalahan di anak-anak kami, karena kan tuntutan untuk belajar Al-Quran itu sampai kita ke ke liang lahat itu harus dituntut. Mungkin juga banyak ini guru-guru juga yang bisa memberikan sharing bukan hanya kepada anak-anak kami mahasiswa, tapi juga kepada dosen-dosennya ini. Ya, kita juga bukan artinya kita sudah sempurna sebagaimana Ustadz Saifuddin sampaikan. Namun kami juga ini kan perlu disegarkan kembali. Kalau kita tidak sering ulang, artinya kita sudah menganggap kita ini sudah pintar, padahal sebelumnya kita belum pintar, karena ilmu itu terus berkembang. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan seperti ini juga dapat berkembang, bukan hanya dalam tataran di tingkat mahasiswa, tapi juga ke seluruh sivitas akademika. Nanti kami akan coba diskusikan lebih lanjut dengan Tengku Sulaiman, bagaimana ini bisa sama-sama kita membumikan kembali yang dulunya dan menjadi kewajiban kita, mungkin sekarang terasa janggal dengan aktivitas-aktivitas ini. Dengan semangat anak-anak kami ini, terutama di seluruh mahasiswa Universitas Teguh Umar, itu sama-sama kita menjaga dan juga
mempelajari Al-Quran serta bisa mengaktualisasikan apa-apa yang sudah kita pahami di dalam Al-Quran dan juga yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin itu beberapa mungkin pertanyaan dan juga hanya berupa komentar-komentar singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan pemikiran bagi kita bersama untuk ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Tengku Sulaiman dan juga Tengku Saifuddin atas waktu dan juga kepada anak-anak kami untuk terus tetap semangat mempelajari Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan atas ilmunya dan juga mungkin sharing juga nih Pak Ustadz Saifuddin ya. Pak Saifuddin. Mungkin langsung saja Ustadz Saifuddin, nanti untuk adik-adik masih ramai sekali yang raise hand, tapi nanti insya Allah kalau memang tidak waktu tidak memungkinkan lagi, nanti insya Allah kita tampung melalui kakak-kakak mentornya, nanti disampaikan, nanti insya Allah akan Bapak sampaikan kepada Ustadz narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Irwansyah, Pak Dekan tadi. Saya melihat beliau luar biasa, bersemangat, bahkan menginginkan ini program juga ada program yang dilakukan kepada sivitas akademika di luar mahasiswa, mungkin ini kepada dosen dan pendidik yang lain terkait dengan keadaan kegiatan-kegiatan keagamaan ini yang selama ini dianggap sudah biasa, sudah bisa, ternyata belum, atau yang selama ini hal yang sudah wajib bahkan kita lakukan dulu-dulu, bahkan akhir ini dianggap hal yang aneh dan lain sebagainya. Maka saya juga menyarankan ada kegiatan bagaimana weekly, mingguan, atau monthly, bulanan, atau bagaimana kajian-kajian ini, sehingga perlu pendalaman keagamaan lagi, sehingga paling tidak kita lebih proaktif dalam mengkaji keagamaan. Pastinya dengan demikian akan memperbaiki kapasitas diri dan pribadi, yang pastinya menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya seorang dosen ini juga ada ketentuan bahwa dosen atau guru itu harus menjadi uswah dan qudwah yang baik. Bagaimana kita mengharapkan adik-adik mahasiswa ini, kalaupun tidak bisa menjadi yang baik, tidak nampak yang baiknya, ya minimal tidak memunculkan yang negatif atau yang kontra terhadap kegiatan-kegiatan religi ini, dan itu perlu dukungan mungkin dari Pak Rektor dan Pak WR dan lain sebagainya untuk nge-push atau ada penekanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya kira itu sangat positif dan saya mendukung. Dengan hal demikian akan memperbaiki silatul arham kita, ada hubungan baik sesama manusia, dan pastinya juga membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Tengku Sulaiman. Baik Ustadz Tengku, alhamdulillah, terima kasih. Ini yang bertanya sangat ramai memang. Nanti mungkin bisa kakak-kakak mentor, abang-abang mentor mohon bantuan adik-adiknya yang ingin bertanya, nanti bisa kita kirimkan melalui WhatsApp, nanti kita akan sampaikan juga kepada narasumber kita. Karena waktu sangat terbatas, sebagaimana jadwal kita sampai 7.00, Bapak Rektor, alhamdulillah Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 2 berhadir juga, Bapak Dekan, Pak Dekan Fakultas Teknik, dan anak-anak kita semua yang berhadir. Di sini bercampur Bapak, ada dari prodi, semua prodi yang ada di kampus itu. Nanti mungkin ada tahapan selanjutnya yang belum mengikuti lagi kajian ba'da subuh yang selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang banyak sekali pada pagi hari ini, dan juga sharing-sharing, mungkin juga pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik juga sangat banyak. Ada 12 lagi yang belum kita berikan kesempatan tadi, yang raise hand. Ada juga yang chat-chat di grup, mungkin nggak apa-apa. Nanti mohon sama-sama kakak-kakak mentor mohon bantuannya untuk sama-sama bisa kita sharing-sharing ilmu dengan adik-adik kita masing-masing kelompok. Terima kasih kepada Ustadz Saifuddin atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita angkat temanya tadi adalah membangun paradigma Qurani di era digital. Tadi Pak Dekan Teknik juga banyak menyampaikan tentang bagaimana mengaktualisasi serta membumikan Al-Quran di kampus. Insya Allah dengan Al-Quran juga hidup kita akan
terus berkah dan bahagia apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun bidang ilmu kita yang kita jalani di kampus yang kita cintai ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Wakil Rektor juga berhadir, Pak Wakil Rektor 2. Kemudian Bapak Ibu yang berhadir, ada juga dari tadi dari Pokja juga, ada Bapak Fauji dan Bapak-bapak lain yang berhadir. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian kajian Ba'da Subuh edisi sebelum Ramadan. Nah, kita akan menghadapi Ramadan selanjutnya. Lebih kurang beberapa hari lagi kita akan masuk kepada gerbang yang sangat besar, yaitu suci Ramadan. Kemudian untuk adik-adik silahkan meresume materi yang hari ini nanti dikumpulkan, insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Saifuddin. Beliau ini adalah dosen di Institut Seni Budaya Aceh, Bapak. Kemudian beliau juga aktif di AMKI, Asosiasi Musik Kampus Indonesia. Beliau ini adalah Ketua Bidang Sosial dan Budaya PW AMKI Aceh dan juga sudah pernah ke kampus itu. Kemudian juga aktif di ADVISI, Asosiasi Dosen Pendidikan Agama di wilayah Aceh, dan juga beliau barusan menyelesaikan tugas sebagai Sekretaris LPPM di ISBI Aceh, dan baru ini juga kami mengikuti Kongres AMKI di Jakarta bersama. Jadi alhamdulillah fokusnya di pembinaan karakter juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini tepatnya jam 7:14 kami atas nama P3I dan keluarga besar Universitas Umar mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber, bapak-bapak yang berhadir, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan juga Bapak Dekan yang telah menyempatkan diri sama-sama untuk berbagi ilmu di kajian Ba'da Subuh P3I pada pagi hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Tunggu Sulaiman, Pak Rektor dan Pak Dekan, dan adik-adik rekan mahasiswa semuanya. Semoga bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, makasih Bapak. Ya. Makasih Pak Rektor. Mohon izin juga Tunggu Sulaiman dan adik-adik semuanya. Terima kasih. Makasih Pak Dekan. Makasih Pak. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Tunggu Sulaiman. Baik. Makasih Tunggu ya. Ya, sama-sama. Ada